PSSI dan Liga Indonesia baru telah berencana melakukan pembenahan Liga Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dan pembenahan ini bermula dengan satu kebijakan. Namun kebijakan ini ternyata memancing reaksi keras pemain-pemain lokal yang merasa bak disuntik mati dengan kebijakan ini. Kebijakan macam apa itu? Namun sebelum menyimak lebih lanjut videonya, Football Lover silahkan tekan tombol subscribe terlebih dulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik seputar sepak bola dari Starting 11 Moment. Kita sebagai masyarakat Indonesia sepatutnya bersyukur karena dalam beberapa tahun kebelakang perkembangan sepak bola tanah air telah berkembang dengan sangat pesat. Setidaknya semenjak Erick Thohir naik menjadi Ketua Umum PSSI, sepak bola Indonesia melaju dengan sangat pesat dan mengalami revolusi besar-besaran. Timnas adalah contoh paling menonjol kalau berbicara bagaimana pesatnya perkembangan sepak bola tanah air. Di bawah Sintayong dengan dukungan dari PSSI pula, tim Garuda bisa dibilang berada di level terbaiknya. Permainan lebih cair, prestasi lebih baik, hingga kekompakan tim makin terbangun setidaknya dalam setahun ke belakang. Namun perkembangan pesat sepak bola Indonesia tidak bisa dilepaskan dari satu kebijakan PSSI yang menurut banyak pihak justru kontroversial. Apalagi kalau bukan kebijakan pemain asing dan naturalisasi. Masalah yang satu ini selalu saja jadi polemik. Walau pada kenyataannya, segala sesuatu yang dibawa PSSI berkaitan dengan pemain asing dan naturalisasi nyatanya mampu mendongkrak persepak bolaan tanah air. Proyek yang selalu dicanangkan Erick Thohir di Timnas adalah proyek naturalisasi pemain-pemain berdarah Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa ini mempersempit peluang pemain-pemain lokal, toh kebijakan ini telah mengerek Indonesia menuju level lebih baik. Berkaca dari sana, Erick bersama PSSI dan Liga Indonesia baru sekarang menargetkan kompetisi Liga Indonesia yang lebih baik ke depannya. Ketika proyek naturalisasi pemain asing dirasa berhasil memajukan timnas, PSSI tampaknya akan membawanya ke ranah liga. Hal ini didasarkan pada sebuah wacana Liga 1 akan menambah jatah pemain asing untuk kompetisi musim 2024-2025. Berdasarkan wacana-wacana yang beredar, regulasi itu akan memperbolehkan klub boleh merekrut maksimal 8 pemain asing. Di mana jumlah ini lebih banyak ketimbang musim lalu di mana klub cuma boleh merekrut maksimal 6 pemain asing. PSSI melalui Arya Sinulinga telah memberikan konfirmasi dengan menyatakan kalau regulasi tersebut masih sebatas wacana yang perlu kajian lebih dalam sebelum dieksekusi menjadi regulasi resmi untuk Liga 1 2024-2025. Namun di luar sana sudah kadung terjadi huru-hara, dan bahkan beberapa pemain mulai mengkampanyekan gerakan protes. Terhitung semenjak Jumat 7 Juni 2024, akun Instagram beberapa pemain lokal seperti Maman Abdurrahman, Abdul Lestaluhu, Syahrian Abimanyu, dan beberapa pemain lain mengunggah sebuah instastory tanda tanya besar dengan background hitam disertai tulisan, "Ini sepak bola Indonesia." Memang tidak ada pernyataan apapun dari para pemain yang mengunggah instastory itu. Tapi banyak yang menduga kalau ini adalah gerakan protes terhadap wacana regulasi kuota pemain asing yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Lebih lanjut, beberapa wacana di luar sana telah mengungkap detail terkait aturan pemain asing ini. Pada musim 2024-2025 mendatang, klub diperbolehkan memiliki maksimal 8 pemain asing dengan rincian 6 orang maksimal pemain luar Asia dan 2 lainnya adalah pemain Asia. Namun jumlah pemain asing yang diizinkan berada di lapangan hanyalah 6 orang, 5 pemain luar Asia dan 1 pemain Asia. Artinya pemain-pemain asing yang dicadangkan hanya boleh menggantikan sesama pemain asing. Kalau mau mencari-cari siapa biang keladi di balik wacana regulasi pemain asing musim 2024-2025, jelas tidak ada habisnya. PSSI adalah asal-muasal wacana ini beredar dan pantas disebut dalang utamanya. Tapi perlu diingat,
Regulasi ini muncul menanggapi keluh kesah klub-klub peserta liga yang harus menghadapi fakta melambungnya harga pemain-pemain lokal. Semenjak meroketnya performa timnas di level internasional, ada sebuah tren peningkatan yang cukup signifikan dalam hal harga pemain lokal. Bahkan kalau pemain itu berlabel pemain timnas, harganya bisa sangat meroket. Bahkan beberapa dari mereka memiliki bandrol pemain-pemain asing yang notabene punya kualitas jauh lebih baik. Yang jadi keluhan para klub ini adalah performa para pemain lokal yang kebanyakan inkonsisten alias angin-anginan. Kocek mahal yang dikeluarkan para klub rasanya tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari pemain-pemain ini. Bahkan pemain asing yang harganya jauh lebih rendah justru punya performa yang lebih bagus dan konsisten. PSSI sendiri bukannya mau mematikan karir pemain lokal, melainkan ingin membuat persaingan lokal dan asing menjadi lebih ketat. Harga yang meroket tinggi dibarengi kualitas angin-anginan jelas bukan sesuatu yang sehat buat pemain lokal. Maka dari itu PSSI mau menambah jatah pemain asing supaya pemain-pemain lokal ini makin terpacu untuk bersaing. Dan tidak hanya menawarkan bandrol sebagai pemain timnas atau local pride semata. Apa yang dilakukan para pemain lokal rasanya adalah hal yang wajar mengingat dengan bertambahnya pemain asing karir mereka berpotensi bakal tergerus. Namun di luar sana regulasi pemain asing seperti yang beredar di jagat maya bukan sesuatu yang baru. Regulasi semacam ini adalah hal yang lumrah bahkan di beberapa liga. Regulasi semacam ini tidak mengganggu karir pemain-pemain lokalnya. Tak usah jauh-jauh ke Eropa, ambil contoh Liga Super Thailand, di mana regulasi di sana memperbolehkan klub pesertanya mengontrak total 9 pemain asing. Rinciannya maksimal 3 pemain dari ASEAN, 1 dari Asia dan sisanya adalah jatah pemain-pemain yang tidak berasal dari 2 wilayah tersebut. Regulasi ini bahkan sudah disahkan semenjak musim 2022-2023 lalu. Apakah regulasi ini mengganggu pemain lokal? Faktanya berbicara tidak demikian. Kita lihat statistik di musim pertama regulasi itu disahkan. Supachachaedet penyerang Buriram FC yang merupakan pemain asli Thailand keluar sebagai top skor musim 2022-2023. Bahkan di tengah gempuran produktivitas 9 pemain asing di daftar 10 besar, Supachachaedet tetap menjadi yang paling produktif di musim tersebut. Apa yang terjadi di Liga Super Thailand setidaknya membuka mata kita bahwa ada tidaknya regulasi pemain asing seharusnya tidak banyak berpengaruh terhadap pemain-pemain lokal, asalkan para pemain lokal ini memang punya kualitas. Supachachaedet membuktikan kalau orang Thailand masih bisa menjadi raja gol di kompetisi negeri sendiri, walau digempur nama-nama asing untuk perebutan gelar tersebut. Itulah dia ulasan mengenai rencana PSSI dan Liga Indonesia baru yang tampaknya menuai banyak kontroversi. Ya, mau bagaimanapun sebuah regulasi, aturan maupun kebijakan selalu bak dua sisi mata uang. Ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau menurut Football Lovers, wacana regulasi ini sebenarnya malah mematikan talenta lokal atau malah bakal menaikkan level Liga 1 menjadi makin kompetitif karena persaingan pemain yang makin ketat? Coba komen di bawah ya.